Yang kedua, wa wujubul haddi 'alaiha. Perempuan tadi mesti ditegakkan had berzina. Apa maksud had berzina? Hukuman berzina, bahwa perempuan kalau dia berzina, laki-laki kalau berzina, jika dia belum menikah, dia mesti diasingkan dari kampung, dia mesti dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, dia mesti dirajam. Dalam Islam begitu. Kalau ada orang berzina, dibedakan dua. Sudah menikah atau belum menikah. Laki-laki dan perempuan sama. Belum menikah, rajam 100 kali. Sudah, mohon maaf, belum menikah, dicambuk 100 kali. Sudah menikah, dirajam sampai mati. Konsekuensinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini hari Rabu kita kembali melanjutkan kajian kitab Matan Al-Ghayah Takrib di Masjid Nurul Fajar. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan baca kitab ini sehingga setidak-tidaknya gambaran ilmu fikih kita tahu. Dan nanti kalau sudah selesai, jika diulang lagi, lebih mendalam dalam menguasai kitab yang kita pelajari. Karena sudah tabiat ilmu, kalau kita pelajari sekali lalu itu tak semuanya lengket. Jadi kadang-kadang ilmu itu lengket setelah berulang kali dikaji. Sehingga dari dahulu tradisi ulama itu, ilmu itu dia babnya sama. Bab fikih itu saja. Tapi kitab dipelajari punya tingkatan. Ada yang bagi pemula, ada bagi orang yang sudah tingkatnya menengah, mutawassit, mubtadi, mutawassit, ada muntahi, yang sudah dia ahli, yang sudah pakar, yang sudah expert. Namun babnya itu juga. Tapi cara pembahasan, kandungan pembahasan itu bertingkat. Pemula misalnya, dia lebih sekedar menggambarkan tentang pembahasan setiap bab. Ketika mutawassit, mulai agak mendalam sedikit, agak mulai detail. Ketika sudah muntahi, sudah tahap orang yang ahli, yang pakar, itu baru mulai masuk analisa dalil. Bahkan antara satu dalil dengan yang lain, diadu analisanya. Kenapa misalnya ada dua hadis tentang satu masalah, kita mengambil hadis A meninggalkan hadis B atau sebaliknya. Itu diadu, dianalisa dengan argumentasi ilmiah. Maka kalau ada di antara kita yang ketika belajar, sekali belajar itu tak langsung paham, atau sudah 2 kali 3 kali baca tak juga nyambung, itu sudah menjadi lumrah dalam tradisi ilmiah. Makanya saya sampaikan dalam pekan yang lalu itu, seorang penuntut ilmu dia akan sukses bila punya 4 prinsip. 1, syekhun fattah, mesti ada guru. Karena orang tidak tahu, tidak mungkin dia belajar dengan ketidaktahuan. Dia hanya akan keluar dari ketidaktahuan bila ditunjukkan oleh yang tahu. Yang kedua, kutubun sihah. Ketika kita baca buku, carilah buku itu yang valid sebagai referensi ilmu. Kita tahu penulisnya siapa, atau kita tahu tingkat ilmu ini dari buku itu validasinya bagaimana, atau rekomendasi ulama terhadap buku itu. Karena kalau buku itu tidak menjadi buku rekomendasi, kita paksakan baca, jangan-jangan makin banyak dibaca makin runyam, makin banyak dibaca makin repot sendiri, makin banyak dibaca makin tak nyambung dengan keilmuan yang semestinya dia sederhana. Yang ketiga, ketika belajar itu mesti aklul rajjah. Kita seorang yang punya kapasitas untuk belajar. Kalau IQ, kalau otak tak sanggup lagi, jangan paksakan. Banting setir. Karena tak semua orang mesti jadi akademisi. Tak semua orang mesti jadi pakar. Tak semua orang mesti jadi ustaz, alim.
Tapi di antara kita ini ada dia yang cocok jadi pedagang, ada yang cocok jadi petani, ada yang cocok jadi boleh jadi buruh atau jadi pekerja keras dan lain-lain. Dan sunnatullah sudah menjadikan manusia dari dulu dia ini berbagai macam kelompok profesi. Oleh karena itu, tak usah paksakan anak kita semuanya. Kalau misalnya ini anak-anak sudah masuk sekolah lagi atau masih libur, Pak? Sudah masuk lagi. Ketika terima rapor, anak orang nilai tinggi semua. Pas anak kita ranking 38 dari 39 anak misalnya. Tak usah marah. Kenapa? Jangan-jangan dia tak cocok atau memang bukan bidang dia di bidang sains atau seorang yang ilmiah. Boleh jadi dia bidang yang lain yang cocok bagi dia. Dan fakta lapangan, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, dulu di kelas boleh jadi kawan-kawan kita dia ranking. Tapi ketika kehidupan nyata saat dunia kerja, yang tak ranking, dia sudah punya omset banyak, sudah punya link luas, sudah punya penghasilan tetap, sudah berbagai hal dia lakukan sukses secara duniawi. Yang ranking, boleh jadi dia tak terlalu berkembang. Maka dalam menuntut ilmu itu memang ada orang yang cocok dunia ilmu bagi dia, ada orang yang tidak. Kalau tak cocok, tak usah paksakan. Yang cocok, lanjutkan dan asah terus. Ibarat pisau, makin diasah, makin tajam. Kalau tak diasah, dia tumpul, tak berguna. Jadi ada orang begitu. Yang keempat, al-mudawamah wal ilhah. Mesti belajar itu sering, mesti belajar itu continue, berkelanjutan, dan sering-sering untuk diulang. Kalau bahasa kita, puasa jalan dek diturik, dek ditampuh, lancar kaji dek diulang. Sering kita ngulang kaji, hafal. Termasuk bacaan solat kita misalnya. Kenapa kita jarang lupa bacaan solat kita? Karena dari kecil dulu, boleh jadi belum bisa membaca, itu sudah hafal bacaan solat. Dibacakan, didiktekan tiap hari. Pergi ke masjid didiktekan. Pergi nanti ke PDTA didiktekan, hadir lagi di sekolah didiktekan, masuk lagi TK didiktekan. Sehingga jangan-jangan tiap hari itu selalu didiktekan. Sehari jangan-jangan 2 kali. Sehingga tak lupa sampai sekarang. Kenapa? Sering diulang. Jadi pesan saya, kitab atau sebuah ilmu, kalau kita sudah belajar, sudah berapa kali mengulang, tak juga paham-paham, tak juga ngerti, mungkin kita kali yang berikutnya yang paham gitu. Jadi tak boleh kita putus asa, sebab dari dahulu sudah menjadi tradisi ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkenal dengan orang yang ketika belajar dia merasa gagal. Bawa kitab pulang banyak-banyak, rasanya juga tak berhasil. Dia balik lagi menuntut ilmu. Jadi dulu tradisi ulama itu belajar 40 tahun, 30 tahun, sekedar belajar itu baru balik pulang, itu biasa. Imam Ibnu Hajar itu dia sudah lama belajar, tak juga berhasil. Tapi ketika dia berhasil, kitabnya sampai sekarang menjadi referensi semua alim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru untuk mendapat hasil sebelum waktunya. Karena biasanya kalau durian, belum waktunya panen sudah kita panen, hasilnya enggak bagus. Diambil pun, dijual pun ke pasar atau kita makan pun, dia nampaknya masak, tapi ketika dimakan, apa bahasa kita, Pak? Pokoknya pas makan tuh kecut rasanya gitu. Intinya tidak enak dimakan gitu. Nampaknya masak, nampaknya menggiurkan, paling bagus di antara yang lain. Pas dibuka, rupanya tak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, balik kita kepada prinsip belajar tadi. Tak usah putus asa kalau misalnya sekian kali hadir tak paham-paham Ustaz. Atau gara-gara tak paham itu akhirnya menarik diri, kayak gini belajar capek aja. Pas datang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau pas datang paham, pas keluar lupa semuanya. Tak usah kita meratapi nasib seperti itu, karena selama kita belajar, setiap kali datang itu dia dapat pahala. Setiap kali datang itu dapat keberkahan. Setiap kali datang itu dia punya hisabnya sendiri. Jadi itu perlu diingat-ingat bagi orang yang cinta dengan ilmu. Baik, malam ini kita membahas bab li'an. Kita tak usah bahas yang di YouTube dulu. Nanti kita bahas.
Sudah isya nanti waktunya, biar agak ramai sedikit. Jadi kita malam ini membahas bab li'an. Li'an ini bagian dari cara orang berpisah juga suami istri. Halaman 100 berapa di buku kita, Ustaz? 121 tentang li'an. Li'an itu bahasa mudahnya Bapak Ibu, seorang suami menafikan anak yang dilahirkan istrinya sebagai anak dia. Jadi dia menuduh istrinya berzina. Sehingga anak yang lahir dari istrinya bukan anak dia. Kita akan lihat pembahasannya lebih lengkap dalam bab li'an ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa idza rama ar-rajulu zawjatahu bizina fa 'alaihi haddul qazaf. Kalau seandainya ada seorang suami menuduh istrinya yang dalam masih ikatan pernikahan dengan dia dituduh berzina, fa 'alaihi haddul qazaf. Dia akan terkena hukum balik kepada dia haddul qazaf. Qazaf itu menuduh orang berzina padahal tak berzina, sehingga dia nanti dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Jadi sebelum saya lanjut, dalam bab jinayat hukum itu secara umum ada dua. Ada namanya had, ada namanya ta'zir. Nanti pelebaran dari ini, ta'zirnya ada juga nanti namanya ta'dib. Had itu adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah, bentuknya, caranya, dan volumenya. Contoh, bahwa kalau ada orang menuduh orang lain berzina padahal tidak berzina, dia dicambuk sebanyak 80 kali. Al-Quran membahasakan langsung. Sesuai dengan begitu hukum dari Allah, begitu dari Rasul, laksanakan seperti itu. Kita cuma menerapkan. Sudah terpenuhi belum? Kalau terpenuhi berarti ini diterapkan. Tugas kita cuma identifikasi. Masalah ini, kejadian ini, terpenuhi kriteria seperti had ini atau belum? Kalau iya, laksanakan. Apa bentuk hukumannya? Sudah gamblang dalam Al-Quran dan hadis. Contoh yang lain, kalau ada orang membunuh, maka dibalas dia juga dengan membunuh. Maka contoh kisos. Kisos ini bisa bentuk membunuh atau yang lain. Tapi ta'zir, ini bentuk hukuman, dia tak dibatasi oleh syariat, tak dijelaskan dengan detail oleh syariat. Tapi ini bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang hakim untuk ijtihad. Apa sih yang cocok hukuman? Maka di antara sekarang contohnya hukuman itu penjara. Di antara bentuk hukuman itu misalnya orang disegel itu apa namanya? Dibatasi tindak ekonomi dia. Dicekal. Istilah ekonomi yang agak sempit, Pak. Embargo kan luas. Misalnya Pak Irza tidak boleh lagi melakukan aktivitas ekonomi gitu. Ya kayak orang pilot itu. Dicekal atau ada apa tuh? Disegel. Nah, pokoknya bentuk seperti itu. Ada yang dicekal, disegel. Atau contoh lagi, ada orang yang dia penjara kota misalnya. Ada orang misalnya mesti dia mengumumkan di hadapan masyarakat banyak, saya telah melakukan kesalahan anu, dengan ini saya mengumumkan bahwa saya melakukan itu, saya berjanji tak akan mengulangi. Bentuk berbagai hukum yang dia penerapannya diserahkan kepada hakim untuk berijtihad mana yang cocok, sehingga membuat orang efek jera. Dia tak lagi mengulang, masyarakat lain tak melakukan. Namanya ta'zir. Dalam pendidikan namanya ta'dib. Anak kita diajak solat, tak mau dia solat. Pas ke masjid, nak jangan ribut, dia meribut juga. Dipukul oleh gurunya, atau oleh gurunya suruh duduk sendirian. Itu ta'dib. Dan berbagai hal bentuknya yang tujuan pendidikan, ta'dib. Dari kata addaba yu'addibu ta'diban. Bagaimana kita membuat anak kita dia punya adab. Jadi secara umum ada had, ada ta'zir. Tadi pembahasannya bahwa ada had namanya haddul qazaf. Haddul qazaf itu berarti ada orang yang menuduh orang lain berzina. Sementara orang yang dituduh itu orang baik-baik.
dia bukan pelaku. Bila terjadi haddul qazaf, maka di antara hukumannya pelaku penuduh tadi dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, di sini jika suami menuduh istrinya berzina sementara tak terbukti, suami akan terkena hukum haddul qazaf. Paham ya? Had dengan ta'zir ini. Lanjut. Suami bisa selamat, dia tak kena haddul qazaf illa an yuqimal bayyinah. Dia akan selamat, tak dapat haddul qazaf. Kapan? Satu, ayyuqimal bayyinah. Dia membuktikan bahwa istrinya betul-betul berbuat. Ada buktinya. CCTV misal, ada 4 orang saksi misal, atau hal-hal lain yang menjadi saksinya. Au yula'in, atau dia melaknat istrinya, melaknat bahwa dia tidak melakukan bahwa anak yang dia dengan istrinya tadi bukan anak dia. Dia nafikan. Fayaqulu 'indal hakim, lalu dia datang kepada hakim, wahai hakim, ini istri saya telah berbuat salah, anak ini bukan anak saya, maka saya di sini menyatakan kepada hakim, saya menafikan anak ini dan istri saya adalah pelaku zina. Maka kemudian diterapkanlah hukuman oleh hakim. Sehingga oleh hakim nanti dipanggil kedua belah pihak. Kemudian oleh hakim dipanggil kedua belah pihak, dibawa ke masjid. Di masjid nanti di hadapan orang banyak, minimal ada 4 orang yang menjadi saksi. Ini telah terjadi tuduhan seorang suami kepada istri begini. Istrinya menafikan, saya tak melakukan. Maka suaminya agar dia selamat juga, tak terkena hukum qazaf, dia meli'an. Dia menafikan anak yang ada dari istrinya. Oh, ini bukan anak saya. Saya bukan bapak dia. Nasab saya tak ada dengan dia. Maka dilakukan li'an di jami', di masjid, dan sebagai riwayat mengatakan alal mimbar. Orang tadi dia bersumpah naik ke atas mimbar, dari mimbar dia mengatakan sumpah dia bahwa dia benar-benar dalam menuduh istrinya atau dalam menyatakan istrinya berzina, dan dia akan mendapat laknat Allah kalau dia berbohong. Ucapan seperti itu namanya li'an. Maka lanjut. Fayaqulu 'inda al-hakim fil jami' 'ala al-mimbar fi jama'atin minan nas. Jadi dia orang, minimal orang itu 4 orang. Apa kata dia? Asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, innani laminas shadiqin. Aku terhadap tuduhan yang aku sampaikan kepada istriku, benar-benar orang yang telah melakukan perkataan yang jujur, yang benar. Fima ramaitu bihi zaujati, terhadap tuduhan yang aku tuduhkan kepada istriku. Fulanah, namanya si Anu, minaz zina, dia telah berlaku zina. Wa anna hadzal walad, dan anak ini, seandainya anak itu ada, atau anak yang telah lahir dari rahim dia ini, yang dinisbahkan kepadaku selama ini, minaz zina, berasal dari hubungan zina. Wa laisa minni, tak berasal dariku. Dia ucapkan itu 4 kali. Lalu wa yaqulu fil khamisah, dan yang kelima, setelah hakim mengingatkan, kamu betul akan melanjutkan li'anmu ini? Apakah kamu sudah memikirkan betul? Tak menyesal? Sudah validkah buktimu? Sudah benarkah saksimu? Cukupkah? Sudah dipertimbangankah? Hakim memberikan nasihat. Oh, rupanya saya sudah bulat. Saya tak ragu lagi. Maka yang kelima dia ucapkan di ujungnya, apa kata dia? Wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Dan aku akan ditimpa oleh laknat Allah jika aku bohong terhadap yang aku sampaikan ini. Artinya ketuduhan tadi itu bohong, dia bersedia, siap mendapat laknat Allah. Kenapa hakim mengingatkan? Kenapa hakim nasihati sebelum ucapan kelima ini? Karena ini bukan kalimat biasa. Bukan kalimat ringan. Kalau kita dimarahi orang, diusir orang, itu biasa. Tapi kalau diusir Allah dari rahmatnya, mau kemana? Laknat itu bahasa kitanya, at-tardu min rahmatillah.
terusir dari rahmat Allah. Sementara hidup kita ini mencari rahmat Allah. Semua kita ini mengejar rahmat Allah. Supaya kita masuk surga nanti, yang kita kejar rahmat Allah. Makanya kata Nabi, la yudkhilal jannah ahadukum amaluh. Tak seorang pun masuk surga karena amal dia. Sahabat heran. Wala anta ya Rasulullah. Rasul, apakah engkau juga bukan karena amal masuk surga? Wala ana. Kata Rasul, saya juga enggak bukan karena amal. Illa ayyataghammadanillahu birahmatih. Aku masuk surga, kalian masuk surga, semua kita masuk surga karena dikucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita ini sebab rahmat. Bukan amal yang menyebabkan masuk surga, tapi amal sebab rahmat. Rasa takut dalam hati kita, takwa, rasa tawadhu, kita jauhi sombong, jauhi benci, jauhi marah, jauhi hasad dan segala macam. Itulah sebab rahmat. Kita tolong orang, kita sedekah, kita haji, kita puasa, sebab rahmat. Sekarang orang itu menyatakan, saya siap untuk terusir dari rahmat Allah. Makanya kalimatnya tak biasa. Sehingga hakim ingatkan, sudah 4 kali engkau menyatakan sumpah engkau 4 kali menyatakan istri engkau bersalah. Kenapa 4 kali? Ini ada rahasia. Dalam berzina itu saksinya mesti 4. Ketika tak ada saksi, maka cuma dirinya yang menjadi saksi. 4 perkataan dia seakan 1 orang berkata dengan pernyataan 1 saksi. Jadi makanya 4. Kan bisa saja 3 kali kan? Bisa saja 2, bisa saja sekali, bisa saja 5. Tapi kenapa 4? Dalam perzinaan saksi itu mesti 4. Makanya dia mesti mengucapkan 4 kali. Yang kelima baru kalimat yang berat itu. Saya siap dilaknat oleh Allah kalau yang saya ucapkan bohong. Kalau saya pembohong terhadap yang saya sumpahkan 4 kali tadi. Kemudian wa yata'allaqu bil li'ani 5 ahkam. Perlu diingat. Kalau laki-laki tadi sudah bersumpah dengan li'an dia, konsekuensinya ada 5 hukum. Apa yang 5 itu? Sukutul haddi anhu. 1, laki-laki tadi tidak kena had qazaf. Dia tidak lagi terhukum sebagai orang yang menuduh orang baik-baik berlaku zina. Sehingga dia terlepas dari haddul qazaf, cambuk 80 kali. Yang kedua, wa wujubul haddi 'alaiha. Perempuan tadi mesti ditegakkan had berzina. Apa maksud had berzina? Hukuman berzina, bahwa perempuan kalau dia berzina, laki-laki kalau berzina, jika dia belum menikah, dia mesti diasingkan dari kampung, dia mesti dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, dia mesti dirajam. Dalam Islam begitu. Kalau ada orang berzina, dibedakan 2. Sudah menikah atau belum menikah. Laki-laki dan perempuan sama. Belum menikah, rajam 100 kali. Sudah, mohon maaf, belum menikah, dicambuk 100 kali. Sudah menikah, dirajam sampai mati. Konsekuensinya itu. Laki-laki selamat dari qazaf, perempuan mesti laksanakan had zina. Wa zawalul firash. Pernikahan mereka langsung bubar. Mereka dihitung talak dengan itu. Makanya pembahasan ini dalam pembahasan talak. Bab besarnya talak. Dengan orang sudah saling melaknat, laki-laki tak mempercayai istrinya, masa akan bergabung lagi? Masa akan serumah lagi? Dengan dia mengucapkan kalimat li'an tadi, berarti dia tak percaya lagi dengan istri dia. Maka dia terpisah atau dia dipisahkan oleh hukum selama-lamanya. Tak ada lagi rujuk bagi mereka. Di kita li'annya memang jarang terjadi, tapi bisa juga terjadi. Wa nafyul walad. Anak tadi, atau siapa anak dinafikan oleh si suami, itu dinafikan sebagai anak bagi laki-laki tadi. Seandainya dia besar nanti, kalau dia butuh nasab untuk berbagai hal terkait hukum, nasab dia nisbahkan pada mak dia, bukan pada bapak dia. Jadi itu konsekuensinya. Maka li'an ini berat. Sehingga selagi bisa jangan terjadi. Karena konsekuensinya berat. Lalu yang kelima, wat tahrim alal abad. Mereka haram menikah selama-lamanya. Tak bisa lagi mereka untuk menikah. Kemudian wa yasqutul haddu anha. Perempuan bisa selamat dari had zina, dia tak dirajam dengan syarat bi anta italta'ina
dia melakukan li'an juga. Dia melakukan persaksian balik. Persaksian balik bahwa dia tak bersalah. Dia justru menunjukkan kepada laki-laki tadi bahwa engkau kalau seandainya berbohong, engkau dapat laknat Allah. Jadi dia membela diri dengan persaksian terbalik. Pembelaan dia. Apa pembelaan dia? Fataqul, dia menjawab perempuan ni. Hakim berikan kesempatan. Bagaimana pihak perempuan, pihak isteri, kamu menerima atau tidak? Kalau tak menerima, bagaimana pembelaanmu? Apa yang hendak kau lakukan? Jalur apa yang kau tempuh? Apa kata perempuan tadi? Hakim, saya balas untuk meli'an dia. Ashhadu billah anna fulanan hadha laminal kadhibin. Aku bersaksi dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah bahwa si fulan ini, disebut nama suami dia tu. Ini kan karena contoh, enggak sebutkan nama orangnya. Kalau tadi juga sebutkan nama istrinya. Jadi si fulan ini, suamiku si fulan ini, dia adalah orang berbohong. Fima ramani bihi minaz zina, terhadap tuduhannya kepadaku bahwa aku telah berlaku zina. Dia ucapkan 4 kali juga. Wa taqulu fil khamisah, lalu pada kali yang kelima, statement yang kelima, ba'da ayya'idhahal hakim, sebelum yang kelima ini hakim juga mengingatkan. Bu, sudah ibu pikirkan? Ibu sudah bertanya kepada diri ibu? Sudahkah mempertimbangkan konsekuensi dari ucapan ibu yang kelima ini? Maka kalau sudah, kata dia, lalu kata hakim, silakan ibu sampaikan yang kelima statement ibu. Wa alayya ghadabullahi in kana minas sadiqin. Aku akan mendapat kemurkaan, kemarahan dari Allah jika dia benar dengan yang dia ucapkan. Jadi kalimat ini kalimat serius Bapak Ibu. Bukan kalimat biasa, bukan kalimat ringan. Bukan sekedar candaan. Maka hati-hati betul untuk bersumpah. Sumpah dengan nama Allah, kemudian menafikan pernikahan, menafikan nasab, kemudian menuduh dengan perbuatan zina. Hati-hati betul. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita coba menganalisa lebih lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bila ada isu atau mungkin ada orang memberi berita istrimu berzina, atau dia tahu, atau istrinya mengaku, atau berbagai informasi valid lainnya, jika seandainya seorang suami bisa bersabar dengan istri yang mengaku berzina tadi, sebaiknya dia tak usah mengumumkan, tak usah memperkarakan luas. Dia tutup saja. Dia tutup lalu dia maafkan istrinya sehingga lanjut pernikahan atau lepas baik-baik. Itu terbaik sifatnya, sikap kita. Jadi jika memang istri melakukan zina, istri zina itu sikap terbaik suami adalah satu di antara dua, maafkan, lalu lanjut pernikahan. Yang kedua, pisahkan dengan cara yang baik. Apalagi dia itu siap bertaubat atau memang sudah taubat, cuma setelah berjalan waktu dia enggak tenang. Karena dia enggak tenang, dia sampaikan apa adanya. Takut nanti kalau tahu belakang jauh lebih marah, atau jangan-jangan nanti perjalanan ini sudah terlalu jauh, terjadi prahara, repot di situ. Mending di awal. Barangkali ada pikir begitu. Jika dia sudah siap taubat atau memang dah betul-betul taubat, yang perlu itu kan ketika orang berzina, dia kan sudah salah tuh. Dia ketika balik ke pangkal jalan selesai urusan. Apalagi orang nggak tahu. Kan hukum untuk laksanakan dia dirajam, dia dicambuk itu tujuannya pertama agar dia taubat, dia tak ulang lagi. Yang kedua, orang lain tak melakukan. Sekarang orang lain tak tahu. Tak satu pun orang tahu, orang lain tahu. Maka maksud dari hukum sudah terlaksana. Sehingga untuk apa lagi diperbesar? Ketika diperbesar justru menjadi aib. Aib itu ketika diperbesar bukan hanya aib perempuan si istri tadi. Boleh jadi aib bagi dia si suami, karena dia mungkin ada kelemahan dalam memimpin keluarga, atau ada hal yang kurang dalam memimpin keluarga, atau boleh jadi aib tadi balik kepada keluarga besar dia. Dan mungkin aib tadi akan balik kepada
institusi dia, lembaga dia, suku dia, kampung dia, dan berbagai hal yang sifatnya tak selesai pada seorang perempuan yang telah mengaku berzina itu. Jadi sebelum terjadi li'an, sikap terbaik adalah bisa bersabar, maafkan. Kalau tak bisa bersabar, pisahkan baik-baik. Tapi Ustaz, saya tak tenang Ustaz, saya merasa dikhianati. Majulah, lakukan li'an. Tapi sebelum li'an, siap-siap konsekuensinya tadi ada 5. Pikirkan betul kalau akan maju. Gitu Bapak Ibu. Kemudian, kenapa orang melakukan li'an itu? Di antara fungsi li'an itu adalah dia satu terlepas dari qazaf. Saya sudah jelaskan dari qazaf tadi. Supaya laki-laki itu tak tertuduh dengan qazaf sehingga dia dicambuk 80. Qazaf itu Pak nanti akan ada ke kajian selanjutnya. Selain dia tertuduh dicambuk 80, persaksian dia juga nanti tak diterima. Kenapa? Dia sudah pernah bicara tapi bicara dia tak terbukti. Artinya kepercayaan terhadap dia itu trustnya diragukan. Sehingga dia kalau ada persaksian dia nggak diterima persaksian dia. Sebab dia sudah terbukti dia qazaf dulu. Jadi qazaf ini tak sekedar cambuk 80 ya Pak ya. Karena cambuk 80 boleh jadi bagi orang, apalagi orang kekar badan dia. Itu gampang. Kulit sikit, paling luka 3 hari. Dia sebenarnya ada maknawi setelah itu yang berat. Makanya tak ringan lima qazaf. Yang kedua, melepaskan diri dari aib perempuan atau keluarga telah melakukan perbuatan salah. Yang ketiga, secara umum. Yang ketiga adalah menafikan nasab. Kenapa menafikan nasab ini perlu? Dalam Islam, apabila ada orang tahu dia bukan nasab kepada dia atau sengaja ini nasab dia lalu dinafikan, itu konsekuensinya berat Bapak Ibu. Karena nasab ini punya beberapa konsekuensi. Ada perwalian dalam pernikahan, ada persaksian, ada nanti tentang batal wudu, ada tentang waris, ada tentang wasiat, dan berbagai hal yang nanti ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab munakahat dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara fungsinya orang melakukan li'an ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika suami tadi memaafkan, dia punya hikmah yang lain sebenarnya. Apa hikmahnya? Satu, aib tidak terbuka lebar. Yang kedua, bukan sekedar aib tak terbuka lebar saja, Pak. Tapi jangan-jangan memancing orang melakukan hal yang sama. Sehingga mohon maaf, isu-isu tentang perzinaan itu satu sisi memang membuat orang tersadar, membuat orang malu, membuat orang tak melakukan. Tapi dia bisa menjadi bumerang juga. Justru dengan semakin vulgarnya informasi, makin banyaknya informasi, orang merasa biasa atau merasa tertantang. Dia aja gini, saya aku nggak berani. Dia kok cuma itu. Jangan begitu. Makanya tak dianjurkan berita-berita seperti ini untuk di-share vulgar secara luas. Makanya persaksiannya berat. Mesti 4 orang melihat. Dan melihat itu mesti melihat persis. Jadi tentang zina ini berat dalam persaksiannya. Tujuannya apa? Agar dia menjadi informasi tertutup, terbatas, tidak meluas. Karena efeknya tidak sekedar efek jera, tapi justru efek penasarannya mungkin lebih besar dibanding efek jera. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lalu, Ustaz, kalau dia maafkan istrinya padahal dia tahu berzina, bagaimana? Berarti dia dayus. Atau dia macam orang yang tak punya kepribadian. Tidak juga. Zaman Nabi pernah ada kejadian. Waktu itu ada orang datang pada Nabi. Apa kata dia? Imra'ati la taruddu yadalamis. Istri saya ini, Nabi, dia itu tak bisa menolak cowelan orang. Paham maksudnya? Kalau diganggu orang sedikit, dia tak bisa ngelak. Bahkan bisa hanyut dengan godaan orang. Faqala, kata Nabi, talliqha. Kalau engkau tak tahan dengan dia mudah saja dengan laki-laki lain, pisahkan dia. Talak dia, kata Nabi. Lalu kata dia, inni uhibbuha. Tapi Nabi, saya suka pula dengan dia. Saya cinta dengan dia. Jadi kadang-kadang nalarnya tak sejalan dengan perasaan. Nah, dia ini cinta, cuma dia tak suka perempuan ini payah menolak orang lain.
Lalu apa kata Nabi? Amsikha. Kalau gitu, pegang dia, tahan dia. Artinya, ini Nabi sudah paham bahwa perempuan ini, perlakuan dia, akhlak dia, itu akhlak yang tidak baik bisa dia lakukan. Suaminya tahu. Sehingga kata Nabi, pilihan pada engkau suami. Pisahkan dia, atau pegang dia, tahan dia, didik dia dengan baik. Jaga dia dengan baik. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah terjadi di zaman Nabi. Sehingga suami ketika dia memaafkan istrinya, belum berarti dia tidak peduli atau tidak punya kejantanan segala macam lah gitu. Tapi sudah terjadi di zaman Nabi. Maka perlu kita pahami sosial kehidupan di zaman sahabat Nabi itu, jangan kira mereka itu macam malaikat semua. Tidak. Berbagai kejadian, realitas seperti kita hari ini, di zaman Nabi sama sahabat itu terjadi. Sehingga ketika terjadi berbagai gejolak di masyarakat atau berbagai hal yang perlu penyelesaian, itu mudah untuk mencontohnya atau mengambil bagaimana putusan masalahnya. Sebab dulu sudah ada kasus yang sama. Lalu seperti tadi, bahwa dia menafikan nasab. Kenapa perlu menafikan nasab? Karena dalam kaidah dikatakan bahwa seseorang tarkun nafi yatadammanu istilhaqu man laisa minhu. Kalau kita tak menafikan orang yang bukan nasab kita, berarti kita mengakui dia nasab kita. Padahal kita tahu dia bukan nasab kita. Maka dalam Islam ada lagi hal yang haram yang dilakukan oleh orang tadi. Dia tahu bukan anak dia, tapi dia akui anak dia juga. Maka dia telah menyembunyikan sebuah fakta. Dan fakta ini punya turunan yang banyak. Tak sekedar dia di akte atau di kakak atau sekedar menutup aib, tidak, tapi punya banyak turunan. Maka dalam hadis dikatakan, man idda'a aban fil Islam, siapa saja yang mengaku saya ini bapak dia si anu, atau dia tahu bahawa bukan anak dia tapi dia mengaku juga dia bapak dia tak menafikan, ila ghairi abihi, padahal bukan bapak dia, wa huwa ya'lam annahu ghaira abihi, padahal dia tahu bahawa itu bukan bapak dia, fal jannatu alaihi haram, dia tak akan masuk surga orang seperti ini. Makanya orang qazaf ini dia punya dasar hukum yang lain. Jadi kenapa orang itu melakukan qazaf? Ada hadis lain yang dia pertimbangkan. Sehingga jangan berpikir bahwa qazaf bahwa li'an ini sekedar suami istri bentrok, suami istri bertengkar, enggak. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan dalil yang lain. Kemudian li'an ini hakim kok suruh si orang bersumpah? Apakah ada dalilnya? Ada, Pak, dalil Al-Qur'annya ada. Dalam Al-Quran misalnya Allah dalam surat Nur ayat 6-9 mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ wal-khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dalam Al-Qur'an itu sudah nyatakan seandainya ada suami menuduh istrinya, kemudian istri ingin membela diri, lakukan li'an oleh mereka. Seperti yang kita jelaskan tadi. Lihat surat Nur, An-Nur ayat 6 sampai 9. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi-redaksi li'an ini apa sih? Atau redaksi-redaksi menuduh ini apa sih? Bisa saja redaksinya bahwa kau telah berzina. Pezina, bisa saja begitu. Atau dengan berbagai redaksi yang lain yang tujuannya adalah li'an terhadap istri, menuduh istri tadi melakukan perbuatan zina dengan orang. Sehingga bisa bahasanya sarih, bisa kinayah. Makna sarih itu bahasanya terang, jelas, tersurat, bisa juga tersirat. Jadi tidak mesti bahasanya tersurat, bisa tersirat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dilakukan di masjid? Karena di zaman Nabi pernah terjadi itu. Lalu oleh Nabi disuruh bersaksi di mimbar dalam masjid. Dalam hadis dikatakan, "Anna rajulan minal ansar jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, law anna rajulan wajada ma'a imratihi rajulan fatakallam jaladtumuhu aw qatala qataltumuhu aw sakata ala ghaizin faqala Allahumma iftah
فنزلت آية اللعان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك فتلاعن في المسجid. Ada orang ngadu, Nabi, gimana kalau ada seorang laki-laki dia mendapati istrinya bersama laki-laki lain, andaikan mereka ini ngobrol, andaikan mereka ini ya mesraan lah, kalian pasti akan mencambuk mereka. Atau kalau ada orang membunuh orang lain, kalian pasti akan membunuh orang tadi. Makna dia, istri dia ini, dia yakinkan telah melakukan perbuatan salah. Gimana kira-kira orang begini? Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi itu, mereka tingkat bahasa mereka tinggi. Sehingga tak semuanya diucapkan dengan tersurat. Banyak yang tersirat tapi sudah dipahami. Itu maksudnya, andaikan ada laki-laki dengan perempuan, lalu kalau mereka bicara, kalian pasti akan mencambuk mereka. Berarti bicaranya bukan biasa. Bermesraan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah sudah menjelaskan tentang masalahmu ini, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalahmu dengan istrimu ada penjelasannya. Lalu mereka lakukan li'an, kedua belah pihak saling berlawanan di dalam masjid. Satu sisi kenapa dalam masjid? Di situ adalah tempat berkumpul orang banyak. Lalu kenapa dalam masjid berkumpul orang banyak? Bukan orang banyak saja, tapi orang saleh, orang baik. Sehingga kalaupun dilakukan di tempat umum, maka dianjurkan yang dipanggil sebagai saksi atau melihat kejadian li'an itu adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Pak RT, Pak RW, imam masjid, pemuka masyarakat, alimnya, buyanya, mubalik. Itu yang jadi saksi. Agar apa? Orang semakin merasa malu dengan kehadiran orang-orang seperti itu. Jadi anjurannya begitu. Bukan orang-orang yang tak dipandang, sehingga kalau dia bicara pun orang tak percaya. Tapi kalau Pak RT, Pak RW, imam masjid, ulama bicara, orang akan dengar, orang akan memandang ucapan-ucapan dia. Jadi ketika melakukan li'an itu dilakukan dalam masjid, di luar masjid, dipanggil minimal 4 orang dan orangnya adalah orang yang dipandang baik di masyarakat. Kemudian bagaimana kalau perempuan tadi sedang haid? Maka li'an dilakukan di depan masjid. Sehingga depan pintu masjid, intinya dekat dengan masjid, di situ dilakukan li'an. Perempuan di luar, yang laki-laki tadi bisa di dalam. Karena kan yang masalah cuma perempuan. Dia tak bisa masuk masjid sebab dia sedang haid atau sedang nifas dan berbagai keadaan lain yang perempuan terhalang untuk masuk masjid. Kemudian dalam hadis yang lain katakan la'ana bainal ajlani wa mar'atihi 'alal mimbar. Rasul menyuruh li'an antara seorang sahabat Nabi Al-Ajlani dengan istrinya. Kejadian itu adalah di atas mimbar. Makanya para ulama ketika menyimpulkan hukum itu mereka punya dasarnya dari Al-Quran, dari hadis. Ketika tidak ada baru di situ muncul ijtihad. Makanya dari awal saya sudah menjelaskan fikih itu dasar hukum pertamanya Al-Quran, yang kedua sunnah. Tidak ada Al-Quran dan sunnah baru muncul hukum yang lanjutannya. Ada nanti ijma', ada qiyas dan berbagai sumber hukum selain yang 4 ini. Tapi yang pertama Al-Quran dan sunnah. Maka saya ingin pastikan pada kita semua bahwa umat Islam, apapun sektenya, apapun mazhabnya, jika dia menisbahkan diri pada Islam, pasti yang pertama sumber hukumnya Al-Quran, yang kedua sunnah. Setelah itu nanti baru apakah menerima ijma' atau tidak, kemudian apakah menerima qiyas atau tidak, baru yang lain-lain. Tapi yang pertama adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi semua kita ini mengamalkan Quran dan sunnah. Kalau terjadi perbedaan masing-masing mazhab, masing-masing sekte, bukan karena perbedaan satu ngambil Quran, yang lain tidak, satu ngambil sunnah, yang lain tidak, bukan. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap sunnah, itu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ini jika orang menisbahkan diri pada Islam, dia pasti mengamalkan Quran dan sunnah. Jika berbeda dengan kita, bukan berarti kita mengamalkan sunnah, dia tidak. Tapi berbeda dalam pemahaman Al-Quran dan sunnah. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Al-Quran dan sunnah itu secara kajian ulama ada 2 hal yang perlu kita pastikan terhadap penyimpulan hukum dari Al-Quran dan sunnah. Satu dari segi subutnya. Subut itu bahasa kitanya valid enggak bahwa betul itu ayatnya? Valid enggak bahwa betul itu hadisnya? Misalnya hadis itu ketika disampaikan, dasarnya hadis kata dia. Hadis ini betul hadis sahih? Hadis hasan yang bisa menjadi hujjah dalam beramal atau tidak? Itu satu poin. Yang kedua, dalalah.
Apa makna dalalah ini? Betul tidak maksud dari ayat, maksud dari hadis seperti yang kita simpulkan? Ini dua hal berbeda. Satu, validasi bahwa betul itu dalilnya. Yang kedua adalah maksudnya. Betul tidak maksud yang kita pahami dengan yang diinginkan oleh ayat dan hadis sesuai. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga kalau kita sudah sepakat di sini bahwa dalilnya Al-Quran dan hadis, bisa kita berbeda di sini. Makanya nanti ada namanya qat'is subut, ada zannis subut. Di sini ada lagi pembagian, ada qat'i, bahwa pasti, kemudian pasti betul valid. Contohnya ayat Quran, semuanya pasti ayat Quran itu seperti itulah dari Rasul. Buktinya apa? Jangankan dulu, sekarangnya masih banyak yang ngapal Quran. Dan kita di mana-mana kalau mendengar baca Quran pasti sama bacaan Qurannya. Yang kedua, zanni. Zanni itu apa? Tentang hadis Nabi. Bahwa misalnya hadis Nabi, betulkah bahwa kita sebelum maghrib itu salat qabliyah atau tidak? Itu tidak qat'i, tapi zanni. Contoh begitu. Kemudian ada dalalah. Dalalah ini ada qat'i juga. Contoh qat'i, kata Allah, qul huwallahu ahad. Pasti Allah Tuhannya ahad. Enggak mungkin Allah itu Tuhannya selain satu, dua atau tiga, tidak mungkin. Kenapa? Dalil aklinya ada, naklinya ada. Contoh yang berikutnya ada zanni juga. Contoh zanni yang paling mudah dan sering saya ulang, cara basuh kepala ketika wudhu. Apakah keseluruhan atau sedikit saja? Ketika kita dengan istri kita batal wudhu, bersentuhan atau tidak? Zanni juga. Sehingganya hal-hal yang sifatnya zanni, hal zanni ini berpotensi dan lumrah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kenapa? Yang namanya zanni dia bisa benar 100%, bisa tidak. Kalau qat'i pasti benar. Paham Bapak Ibu ya? Jadi perlu kita pahami bahwa setiap dalil dalam syariat ini mesti Quran dan Sunnah dulu, baru yang lain. Dan setiap orang nisbahkan kepada Islam mesti dia Al-Quran dan Sunnah dalil pertamanya. Saya kira itu, karena waktu Isya sudah masuk, nanti kita lanjutkan setelah Isya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari Li'an nih Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, silakan. Baik. Dan suaminya memaafkan saya. Apakah nanti nasabnya ke suami? Bagaimana Pak? Iya. Dia yakin cuma ngaku dia berzina. Kami misalnya sebulan berapa? Berzina bang, suaminya kalau beras saya maafkan kamu. Iya. Tapi dia langsung pernikahan. Apakah selanjutnya lahir itu nasabnya ke siapa sah? Oh, berarti dia tahu istrinya melakukan zina. Istri pun mengakui. Intinya masalah ini clear. Lalu bagaimana nasab anak ini? Secara fakta, maka nasabnya tak bisa nisbahkan pada dia. Kenapa? Jelas dia berzina. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ketika dalam satu pernikahan, jika sebelum 6 bulan setelah menikah sudah lahir anak, sebab dalam teori fikih perempuan itu paling cepat hamil itu 6 bulan, paling lama 4 tahun. Jika ada belum 6 bulan sudah akad, dah lahir anak, itu dipastikan bukan dari suami yang menikah sah dengan dia, atau setelah bergaul dengan suami dia kemudian berpisah, atau suaminya meninggal, dia janda katakan, sebelum 4 tahun kemudian dia punya anak 1 orang, tak ada dia menikah, tapi dia kemudian lahir anak dari dia sampai batasan 4 tahun dari dia status janda tadi, maka dia bisa dituduh atau dipastikan berzina. Jadi dia ini sudah janda atau tak menikah 4 tahun ke depan, sampai 4 tahun maksimal, ternyata dia melahirkan anak, maka dia bisa dituduhkan dia berzina. Jadi ketika kasus ini, maka nasab tak boleh dinisbahkan kepada dia, tapi kepada ibu dia.
Dan juga tak nisbahkan pada laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi. Kenapa? Nasab itu hanya boleh dinisbahkan lil firash, kepada laki-laki yang menikah legal dengan seorang perempuan. Jadi nasabnya kepada siapa? Ibu dia. Tidak kepada suami tadi, tak juga pada laki-laki yang menghamili perempuan tadi. Kenapa? Tidak ada legalitas untuk menisbahkan nasab kepada laki-laki yang menghamili perempuan tadi. Itu resiko zina itu, Pak. Maka mohon maaf, yang perempuan anak kita diingatkan betul, jika terjadi zina, dia tak sekedar bahwa dia hamil, dia malu, tapi panjang urusannya ke depan. Nasab, persaksian dan pernikahan dan segala macam, itu akan bertumpu pada dia semua. Begitu Pak Ali. Misalnya seorang istri, dia berzina, jelas berzina, telah hamil 1 bulan, Ustaz. Baik. Kalau suaminya diceraikan, Ustaz. Ya. Orang menzinai istrinya nih, saya bertanggung jawab mau menikahkan perempuan ini ya. Itu apakah ditunggu iddahnya sampai lahir ataukah boleh langsung menikah dengan orang berzina? Karena kalau itu kan tidak-tidaknya kan tidak akan diuji kan kalau yang biasa kan. Yang hamil kan sampai lahir ya kalau yang biasa ya. Ini istrinya itu berzina, hamil 1 bulan, dia bercerai ke istrinya. Nah laki-laki yang berzina istrinya, saya bertanggung jawab mau menikah. Apakah ditunggu iddahnya dulu? Apakah iddahnya 3 sekali suci? Ataukah sampai dia melahirkan? Kita tengok Pak, nikah dengan suaminya ini apakah sekedar akad? Sudah bergabung mereka atau belum? Kita tengok ke sana. Kenapa? Karena ketika dia sudah menikah, terjadi akad, terjadi percampur bauran. Paham saja? Campur baur suami istri. Maka kalau dia seandainya pisah Pak, mesti dia iddah lagi. Meskipun yang kerja laki-laki yang asing tadi itu, tetap iddah lagi. Kenapa? Dia nikah dengan cara normal. Nikah dia legal. Ketika dia pisah, maka status dia mesti sebelum menikah lagi mesti iddah. Tapi jika seandainya dia sekedar akad lalu ketahuan lalu mereka pisah, tak pernah bergaul, atau sebelum terjadi akad dia sudah pisah, tak jadi nikah, maka laki-laki tadi boleh menikah langsung. Jadi sebentar, Bapak Ibu rahmati Allah, dalam Islam atau dalam mazhab Syafi'i bahwa perempuan hamil tak boleh menikah, itu maksudnya adalah bila dia dengan suami sebelumnya hamil, lalu sebelum lahir anak ini sudah nikah laki-laki lain, itu tak boleh. Itu yang haram itu yang tak sah pernikahannya. Tapi jika perempuan ini belum bersuami, hamil oleh laki-laki lain, kemudian laki-laki tadi menikahi perempuan tadi dalam status hamil dia, itu yang boleh dinikahkan dalam mazhab Syafi'i itu maksudnya. Paham ya? 2 kasus ya. Yang satu, dia punya suami, hamil oleh suami dia, belum melahirkan sudah nikah laki-laki lain. Yang kedua, dia tak bersuami, dia hamil. Lalu yang kedua ini dinikahi oleh laki-laki yang menghamili dia. Maka laki-laki tadi boleh menikahi langsung, tak mesti lahir baru dinikahi dia. Begitu Pak Ali. Jadi kesimpulannya kan, jika istri itu hamil 1 bulan, kemudian diceraikan oleh suaminya, jadi 3 bulan 3 kali suci saja. Enggak, mesti lahir anak. Kalau dia seandainya ketahuan hamil. Nah, maksudnya kalau yang mengambil istrinya ini bertanggung jawab, dia ingin menikah kan? Mesti lahir anak. Iya. Lahir anak atau 3 kali suci? Lahir anak. Semua yang hamil itu, siapa saja sebabnya, iddah dia sampai lahir anak. Ya, nah, maksudnya gini kan, soalnya kalau dalam perkawinan normal, seorang istri hamil dicerai, maka iddahnya kan setelah melahirkan. Ya. Habis. Nah ini yang mengambil istrinya ini bukan dia. Misalnya dia lagi merantau atau ketika berlain. Nah dia pulang berapa bulan, berapa tahun kan, istrinya hamil. Nah ini kan orang yang menghamili istrinya ini mau menikahkan. Nah ini yang saya jadi pertanyaan, apakah seorang suami ini iddahnya istri ini 3 kali suci ataukah sampai melahirkan? Mesti sampai melahirkan, Pak. Bukan perbuatan suaminya ini kan. Meskipun bukan perbuatan suami dia. Dia harus melahirkan. Mesti melahirkan. Jadi si laki-laki yang ingin menikah ini harus nunggu dulu. Nunggu dulu. Makanya jangan berzina. Kalau merasa repot, jangan berzina. Risiko pernikahan legal itu begitu. Mesti tunggu sampai iddahnya selesai. Iddah yang hamil itu tak ada dengan suci lahir. Walaupun orang lain yang kerja. Ya, dan orang lain itu tanggung jawab. Tapi karena pernikahan sudah legal, maka mesti lalui jalur-jalur legalnya. Begitu, Pak. Kami termasuk dikasih
Nikah legal ini maksudnya Pak secara terpenuhi hukum syariat. Siri atau bawah tangan, atas tangan, dengan Pak KUA atau di nikah siri, semua itu secara selama terpenuhi rukun syarat pernikahan menurut syariat, nikah legal, nikah yang sah. Gitu Pak. Jadi tidak hanya yang sudah ada buku nikah, yang tak ada buku nikah sama, selama terpenuhi hukum nikah yang sesuai syariat. Jadi Bapak Ibu perlu paham, nikah siri ini jangan pahami nikah yang tak sah menurut syariat. Nikah siri itu di kita, ini yang saya tahu ya, di kita, nikah siri itu nikah yang tak ada legalitas secara hukum dari pemerintah. Tapi pernikahannya terpenuhi rukun-rukun pernikahan. Ada wali, ada saksi, ada akad ijab kabul antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang menikah. Itu nikah siri yang seperti itu. Tapi kalau memang tak terpenuhi syarat sah nikah, Pak, memang dia tak sebut nikah yang legal. Zina. Sudah balik? Ada lagi? Oh, soal mati syahid atau tidak itu, yang jelas dia sudah taubat. Apakah dia syahid atau tidak? Tidak ada kategori syahid perempuan taubat karena zina sebagai syahid. Cuma apakah diterima taubatnya oleh Allah atau tidak? Tidak urusan kita. Urusan kita, orang sudah diterima Allah taubatnya, ngapain lagi kita urus dia? Itu urusan kita. Artinya, di Madinah pernah terjadi pelaksana rajam, sahabat marah kepada yang melakukan zina tadi. Termasuk ketika dia disolatkan, Nabi mau menyolatkan dia. Sahabat heran, engkau mau menyolatkan dia? Apa kata Nabi? Kenapa pula tidak? Allah terima taubat dia, kenapa kita tak terima dia? Kenapa kita tak bisa maafkan dia? Allah sebagai Tuhan yang telah dia langgar, nerima taubat dia. Kita, kenapa tak memaafkan dia? Andaikan rahmat Allah yang diberikan kepada dia, dibagikan kepada 70 orang Madinah, itu akan cukup untuk 70 orang Madinah. Begitu Pak. Tapi soal syahid atau tidak, tak bertemu kita nasnya. Tapi soal dia diampuni Allah atau tidak, urusan Allah. Jangan diurus sama urusan kita. Nah, yang jelas, dalam hadis Nabi bahwa Allah terima taubat dia, kita sebaiknya memaafkan dia. Allah sudah selesaikan urusan dia. Ngapain kita perpanjang lagi? Yang berhak saja sudah menyelesaikan, kenapa kita yang tak berhak memperpanjang pula? Kira-kira gitu Pak. Baik, saya tadi ada bahas sesuatu, kalau tidak nanti di kesempatan lain insyaAllah akan kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.